Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk angkat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan susu. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pada akhir 7 tahun, haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya, bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Segala puji dan hormat kami naikkan syukur kami kehadiran ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Karena kasih setiamu yang menjaga kami boleh Tuhan berada dalam keadaan sehat dan kami. Demikian juga Tuhan, terima kasih Engkau telah mengangkat kami datang dari rumah kami masing-masing untuk bersekutu dengan Tuhan pada hari ini. Yaitu Tuhan, kami mau merayakan Tuhan pesta ulang tahun Republik Indonesia yang ke-45. Bapak yang makasih, jika saudara-saudara kami kalau belum sampai di tempat ini, kiranya Tuhan mempercepat langkah mereka boleh sampai di tempat ini, bisa mereka menikmati sukacita dari Tuhan. Tapi kalau mereka Tuhan berada dalam keadaan sakit atau sehat, kami serahkan ke tangan Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka, tumbuhkan cinta dan kerinduan di hati mereka untuk selalu datang bersama kami pada hari yang akan datang. Bapa dalam surga, pada siang hari ini juga kami menyarankan pemerintah kami, mulai dari tingkat RT, tingkat terendah, sampai kepada DPR, menteri, pejabat-pejabat negara semuanya. Kami bertaruhkan kehadiran Tuhan. Kiranya para pemimpin kami ini Tuhan bisa mau bekerja sama untuk memimpin negara kami, untuk menuju kesuksesan dan ketentraman dan keamanan di seluruh Indonesia. Kiranya Engkau Tuhan membuka hati mereka, masuk ke Tuhan dalam hati mereka, tutuplah mata hati mereka Tuhan, supaya mereka sadar dan mereka bisa berbuat baik selama hidup, selama ada kesempatan. Gerakkan hati para pemimpin kami ini Tuhan, supaya mau bekerja dengan baik sesuai dengan perintah-perintah dari yang sana. Kami serahkan kepada Tuhan. Ada kasih di dalam hati para pemimpin ini Tuhan, supaya mereka bisa melihat bagaimana kerajaan Indonesia ini yang serba banyak kekurangan, banyak pergumulan Tuhan, ada pendidikan di mana-mana, ada demonstrasi di mana-mana di tiap daerah. Terkadang kami Tuhan sangat susah melihatnya Tuhan. Apabila ada Tuhan sampai mengambil nyawa karena Tuhan keributan demonstrasi yang sangat mengkhawatirkan bangsa kami. Kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Presiden kami, Bapak yang paling tinggi pemimpin kami di Indonesia ini. Tuhan berkati Bapak Presiden kami supaya dia dapat berhikmat, cerdas memimpin negara Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Tuhan datang membantu Bapak Presiden kami untuk melakukan yang terbaik. Berkati Presiden kami Tuhan supaya berlaku adil. Tuhan berikan hikmat yang dari Tuhan, bagaimana memimpin bangsa kami ini Tuhan, supaya keluar dari kesukaran, kemiskinan. Juga Tuhan, kami sangat butuh keadilan. Kiranya Tuhan memberkati Presiden kami Tuhan, bisa dia berbuat adil di jalan yang benar. Tanpa Tuhan kami menyarankan gereja-gereja yang ada pekerjaan terutama di Palembang ini, kiranya Tuhan memberkati semua pekerjaan mulai dari reses, kami pendeta, juga siswa yang melayani gereja kami. Tuhan untuk memberkati mereka, berkati kesehatan jasmani dan rohani mereka. Tuhan pakai mereka jadi hamba-hamba yang terbaik untuk mencari jiwa-jiwa yang sangat merindukan Tuhan. Bagaimana firman-Mu semakin menyebar di setiap daerah, setiap yang merindukan Tuhan, firman Tuhan, coba yang Tuhan berkata kepada anak-anak kami Tuhan, bagaimana kami Tuhan untuk memaparkan kebaikan-Mu untuk anak-anak kami. Berkati kami Tuhan orang tua, berkati kami juga pemimpin gereja ini Tuhan, supaya bisa memajukan gereja ini semakin baik ke depan. Demikian
obat yang mereka pakai itu memberkati supaya bisa sembuh penyakitnya. Kami percaya Engkau sungguh baik Tuhan kepada orang-orang yang selalu datang kepadamu. Berkati juga orang tuanya yang mengurus, bisa sehat, bisa Tuhan merawat anak kami sampai sembuh. Kami berdua kami menyerahkan semua Tuhan Ina yang ada di AKBP Palembang. Pakaikan Tuhan jadi hamba-hamba yang baik. Pakaikan Tuhan jadi ibu-ibu yang baik, ibu yang penuh kasih. Sorry pada nama kuasa bebas menjalani masing-masing. Nama kuasa mendidik anak-anak, nama kuasa mengkajikan keluarmu, nama kuasa di ragam kesulitan tidak ada yang menentang keluarga lepas keluarga. Berkati kami ini kami bisa menjadi contoh, menjadi panutan di hadapan masyarakat, di hadapan keluarga, di hadapan inilah Tuhan doa permohonan kami. Kami kami dapat menghadirat dengan segala kerendahan hati. Mohon ampun segala dosa-dosa yang pelanggaran yang kami lakukan, sengaja atau tidak sengaja, terhadap siapapun, terlebih terhadap sesama kami Tuhan dengan sini. Kami mohon ampunkan segala dosa kami. Tuhan yang memberkati Tuhan kami juga, Tuhan yang memberkati Tuhan yang Palembang juga Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi pujian bagi nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, sengaja dan sengaja Tuhan kami serahkan kepada-Mu, agar nama-Mu dapat kami muliakan hari ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah dapat berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dengarkan warta sedikit acara memperingati HUT RI ke-80 dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Gereja HKBP Palembang akan mengadakan kegiatan pada hari Senin. Pada hari Senin 2025 dimulai pukul 6 pagi. Adapun kegiatannya sebagai berikut. Yang pertama, ibadah pagi jam 6. Yang kedua, senam bersama. Selesai senam bersama, kita akan sarapan bersama. Setelah itu, setelah selesai sarapan, kita akan mengadakan kegiatan lomba-lomba. Yang pertama, kategorial anak sekolah minggu. Yang kedua, kategorial remaja dan aposo. Yang ketiga, kategorial perempuan. Kategorial kategorial lansia dan kategorial lomba suami istri. Kami sangat mengharapkan kehadiran kita ibu-ibu sekalian. Kami berharap kita semua dapat ambil bagian di setiap perlombaan hari Senin tanggal 18 Agustus 2025. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Mari kita dengarkan pembacaan puisi oleh Ibu Yosefin Tambunan Borusilaya.
Ya, merdeka. Ya, harus semangat. Apalagi di ulang tahun yang ke-80 NKRI. Al-Tehedatu Musina 20 tahun yang sampai sudah ada yang lahir 80 tahun yang lalu. Saudara dengar? Umur berapa tahun umur? Oh, berarti umur itu masih belajar perangkat dulu 3 tahun, ya. Yang lainnya entah di mana keberadaannya, tanpa otomobil. Tetapi sekarang kita sudah menikmati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Semoga kita dengan semangat, apalagi dengan kegiatan dinner yang akan diselenggarakan oleh seksi Papua, kita juga bersemangat mengingatkan dan raju artinya walaupun beda dulu itu soal biasa, kalau itu kan biasa. Yang kita rindukan kebersamaan, kebahagiaan juga dikembangkan. Walaupun beda dipilih satu pemenangnya dan yang dibuat atau dipilih suatu gadiran kok yang untuk kematian. Suatu dari coba nanti seksi ini dari coba. Jangan nggak usah lagi dibuat kemarin kompunya siapa itu tak masuk lagi dia uangnya semenjak kegiatan pertemuan 17 Agustus semuanya deh. Soalnya kita semangat untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan untuk pengajaran hari ini tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perbuatan. Dalam bahasa Batak dikatakan asasau hamu balua, asasau balua kita. Ubah yang dari balua Kristus kita. Hot mahamu jong-jong atau ulang beoro hamu patu tuhon ni auha pada hamu. Para ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, saya mau bertanya dulu khususnya kepada ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Apakah ibu-ibu sini sudah merdeka semuanya? Sudah merdeka kan? Sudah. Merdeka kamu? Puasa untuk kami Allah masih banyak perempuan khususnya para ibu-ibu di dekat rumah tangga katanya yang belum merdeka secara batin karena terlalu sibuk dengan kegiatan urusan rumah tangga, belum bebas, belum lagi dekat dari para suami yang melakukan atau apa bersama ada beda. Tapi katanya ketika masih ada pasangan hidupnya amat baik, banyak kok yang menurut dua itu mati anak. Karena waktu suami saya dulu masih hidup, saya selalu ditekan. Saya tidak bisa bebas. Kemana-mana sudah langsung ditanya. Tu dia ho, marhua ho, neng anak usia ulaumu, jam 3 ho pula. Selalu dibawa tekanan. Lain, personali dulu waktu dia meninggal menangis, tapi sekarang baru merasakan saya sekarang sudah merdeka. Karena apa? Karena kebebasan itu dulunya saya ditekan oleh suami saya. Rumah merdeka di bahan kamu ini ada amat terjadi. Rumah? Iya, mudah-mudahan. Karena ternyata realita juga banyak para istri yang membuat suaminya tidak merdeka. DKI dibawa ke dia istri, di bawah bendera istri, susis suami takut istri, berla kita ingatai berla
siang mina siang kalau diolah inatai amatai sudah langsung tertib. Karena apa? Karena terkadang ini juga keluhan kami para suami. Daripada ribut, lebih baik didiamkan, lebih baik tinggi aja. Allah, saya sudah kenal tipikal istri saya. Ayo berdoa orang dari itu, orang sibuk sama itu sudah begitu. Daripada didiamkan aja, akhirnya jadi merajalela. Dan itu yang sering sekali ada pendekatan di tengah-tengah keluarga antara istri kepada suami. Mudah-mudahan yang punya suami di sini suaminya sudah dimerdekakan. Amin. Merdeka kami. Orang pulang dan sekian harus pulang. Kalau tidak pulang awas, sehingga menurut saya. Apakah orang tua juga sudah memerdekakan anak-anaknya? Khususnya sekarang ini juga yang menjadi realita yang terjadi, banyak anak-anak dibawa tekanan dari orang tua, khususnya masalah pengambilan keputusan ataupun cita-cita. Mungkin dulunya kita bercita-cita menjadi leader, tetapi beberapa kali kita kalah dan masuk. Terus kalau di Bidofro kita terinspirasi menjadi Bidofro karena kita melihat sosok Bidofro itu sudah bagaimana. Tetapi ketika anak-anak kita yang perempuan sudah tamat SMA, lalu kita mengarahkan dia. Satu, tamat ke SMA ikut Bidofro, tidak boleh yang lain. Ya, jadi akhirnya demi kemauan orang tua, ya akhirnya si anak juga mau turut perintah atas arahan dari orang tuanya. Ini pengalaman. Ternyata ketika saya dulu masih masuk di STD HKBP di tahun 2004, ada 3 orang teman saya yang sudah masuk akhirnya keluar ketika masa OBNP 3 bulan. Dan ketika ditanya kenapa keluar, karena ini bukan cita-cita saya. Ini cita-cita opuku, cita-cita mamaku. Karena opuku, mamaku yang terinspirasi membuat saya jadi pendeta. Setelah saya jalan selama 3 bulan ini dan hot di dasar orang. Akhirnya daripada saya tertekan, daripada saya mengeluh, daripada semua habis biaya, dia memutuskan keluar dari Islam. Jadi agak ingat di zaman sekarang ini juga orang tua harus mengarahkan, bukan lagi memaksakan, yaitu kehendak dari anak untuk meraih masa depan. Ini pengalaman ingat. Ya, jadi kalau kita juga bicara tentang masalah anak dengan zaman kita, saya tak usah sebutkan inang isi lo dalam KPL. Jadi amat saya terinspirasi dengan yang anak-anak yang masuk ke STAN, sekolah tinggi akuntansi negara. Karena yang saya lihat STAN itu kan banyak duitnya. Jadi saya menyuruh anak saya masuk ke STAN. Memang malu anakku, pintar dia. Lalu dia menyuruh, lalu si anak itu mengetahui apa kata orang tua. Alhamdulillah anaknya itu diikuti prosesnya ujian. Dan dia masuk peringkat 3. Setelah masuk, lalu dia menjumpai orang tuanya, saya sudah masuk ke STAN, sekarang mama yang melanjutkan kuliah ini. Saya tidak mau, karena ini bukan cita-cita saya. Cita-cita saya mau masuk ke Universitas Pertambangan. Akhirnya orang tuanya baru merasakan saya sudah memaksakan kehendak kepada anak saya, sehingga dia tidak bebas untuk menentukan pilihannya. Mudah-mudahan kita di sini mengingat adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas, orang-orang yang independen, yang tidak ada tekanan atau intimidasi dari siapapun, khususnya kita yang mengikuti, yaitu 3 masing-masing kategori.
Mudah-mudahan masuk kamu hubungan ina Deborah, ina Tabita, ina Hana, ina Kadis, dan dong mereka. Ya, semuanya enjoy, semuanya baik-baik saja, semuanya itu dirangkul dengan persamaan. Allah boyo orang hata sauti, boyo bagian wujud, boyo bagian marga di bumi. Padahal kita kan tidak semuanya pintar-pintar banget. Nama radio nama potong. Kalau marga rupanya diri dengan memang terus suara emang dulu masuk. Kita langsung ngomong yang bersangkutan. Akhirnya yang bersangkutan juga merasa dia atau tersinggung. Yang awal mulanya dia merasa dia masuk ke umur itu bisa berjumpa dengan teman-temannya tanpa ada penekanan. Tetapi ketika dia baru masuk ke umur itu, netok ada tekanan. Begitu akhirnya sangat mobil sedang dihubungi kaftar. Ibadah air untuk semua elhaki puani. Tahu-tahunya kemarin opung sejauh tubi nasi tahu aku mana. Orang masuk pas tuh itu tapi orang dia tertekan akhirnya dia marah, kesal, kecewa karena itu tadi ada penekanan di tengah-tengah hubungan itu sendiri. Jadi akhirnya mau didekat, diintimidasi, hubungan dinakan, samu, ina orang baru aku jual. Asal dulu haji, asal aku kau bagi desain kali kamu. Ya, artinya jangan ada yang saling menekan, karena kita di sini saling mendukung satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, di permukaan undang-undang asal 1945 dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi kita harus merdeka, karena tidak seorang pun yang mau ditekan. Kita maunya bebas-bebas saja, bebas untuk menentukan pilihan, bebas untuk menentukan sikap kita. Apalagi kalau kita melihat apa yang di realita yang terjadi, walaupun negara kita sudah berumur 80 tahun, memang secara de facto, secara pengetahuan itu semua negara, bahkan dunia ini sudah mengakui bahwa Indonesia itu sudah merdeka. Tetapi secara realnya, secara kenyataannya masih banyak kok. Bahkan warga negara Indonesia sendiri juga masih ada yang tertindas, belum merdeka sepenuhnya. Apalagi mungkin realita yang kita lihat masalah pendirian rumah ibadah. Masih banyak orang-orang yang menindas sesamanya manusia. Jadi agak ingat, mari kita berubah mindset berpikir kita itu juga, supaya kita juga ikut memerdekakan mereka. Dan itu yang sudah kita baca tadi melalui khotbah di epistel di papan yang ini. Ada kesempatan ini. Jadi ada tahun dewasa. Walaupun orang-orang Ibrani itu memberikan dirinya sebagai budak kepada orang-orang Ibrani hanya karena faktor ekonomi, faktor keagamaan, tetapi ada perjanjian antara anak kepada bangsa itu supaya di tahun yang ke-7 ada tahun pembebasan. Jangan selamanya mereka ditawan, jangan selamanya mereka diperhamba ataupun diperbudak. Jadi anggaplah bahwa engkau dulu, kata Allah kepada bangsa itu, adalah bangsa tawanan juga. Tetapi karena kasih karunia-Ku, Aku sudah memberikan harga dirimu menjadi bangsa yang merdeka. Dan kita juga berdua, kalau kita melihat dari sejarahnya, latar belakangnya, bangsa Israel adalah bangsa yang tidak merdeka. Tetapi Allah sudah memerdekakan mereka, dan kita juga diwajibkan untuk memerdekakan orang-orang yang tidak merdeka. Bagaimana caranya anak-anak? Mau bangku kita dijaga, mengudi kita dalam urusan rumah tangga, mari juga kita anggap mereka sebagai
orang-orang yang punya hak untuk hidup. Jangan kita anggap mereka seperti kita yang sesuka hati kita. Jangan kita memperlakukan mereka dengan yang tidak baik. Kita anggap mereka sebagai saudara. Hanya berbeda masalah ekonomi. Mau tahu Tuhan dan kita sama bahwa kita dalam supaya Paul Peter paling jelas Yohana, karena kita juga dianggap sebagai temannya atau temannya. Asal ide-ide dan musuh corak-corak. Adinada, ibaratnya hal-hal nasingkat, hal-hal sederhana, mari kita berlakukan saudara-saudara kita atau orang lain juga menjadi orang-orang yang merdeka. Dan itu yang dikritik oleh nas khotbah kita hari ini, supaya orang-orang yang ada di Galilea juga, karena pada saat itu ketika Paulus memberikan firman kepada bangsa ataupun kepada orang-orang Galilea, firman Tuhan itu sudah sampai kepada mereka. Tetapi Paulus harus berpindah tempat, harus meninggalkan orang-orang Galilea. Tetapi ketika sepeninggal dari Paulus, maka pengajar-pengajar sesat juga datang untuk memberikan pengajaran yang baru. Mereka mengatakan bahwa keselamatan itu ketika bangsa ataupun ketika orang-orang Galilea itu melakukan, yaitu tradisi, kebiasaan, adat istiadat yang sudah berlaku, termasuk masalah sunat. Jadi kami bingung mana sia isi harus dihutom-hutom, mengaduan mana sia itu si Paulus, dan itu sebabnya Paulus mengirimkan suratnya kepada Galatia supaya mereka juga independen, supaya mereka juga merdeka untuk menentukan pilihan. Walaupun banyak pengajar-pengajar sesat yang sudah merusak pikiran mereka, tetapi apa yang sudah diajarkan oleh Paulus, kiranya itu menjadi motivasi mereka, tidak akan pernah berubah, karena dasarnya sudah kuat diberikan oleh Paulus kepada orang-orang Galatia. Jadi asal berbeda dalam lagi ini, berbeda menentukan sikap, berbeda menentukan pilihan. Kiranya juga para ibu-ibu di sini adalah orang-orang yang merdeka. Amin. Merdeka bahwa merdeka dari teman-teman yang lakukan. Jangan merdeka kamulah amatan yang akut dalam hal pengambilan keputusan. Ulang baik hasil terkecuali adalah buru malu dan kiasi dada, buru siaran dan kiasi dada, tak kira beda buru siaran marah buru malu, hanya karena mempertahankan ego masing-masing. Ya, jadi sama-sama saling mendukung satu dengan yang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas sapaan firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami ya Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka dalam hal penentuan sikap atau pilihan kami, juga menjadi orang-orang yang memerdekakan saudara-saudara kami. Firman-Mu begitu indah kami dengarkan, dan firman-Mu juga akan kami hidupi dalam kehidupan kami. Yakinkan kami ya Tuhan, supaya kami tidak hanya sebagai pendengar firman-Mu saja, tetapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya Allah, kami berkati Tuhan persekutuan Ina Gereja Bahagia dari Palembang ini. Tuhan berkati kehidupan mereka. Tuhan berkati juga sebagai ibu kita dan rumah tangga, sebagai istri yang senantiasa setia mendukung, menopang para suami yang akan membuat yang terbaik untuk kebahagiaan keluarga, juga untuk meraih masa depan anak-anak mereka juga. Yakinkan kami Tuhan bahwa semuanya itu Tuhan juga akan memberkati segala apa yang menjadi rencana kami bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak di tengah-tengah keluarga, supaya kami menjadi dinas solidaritas, dinas yang bertanggung jawab di tengah-tengah rumah tangga kami. Ya Allah, kami sebentar Tuhan kami akan melaksanakan perayaan 17 Agustus ketika yang perempuan
Kiranya Tuhan juga yang memberkati acara kami ini, supaya semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, menumbuhkan rasa persaudaraan, juga semangat NKRI melalui kegiatan kami ini. Semuanya Tuhan bisa pulang bersukacita dalam perayaan kemerdekaan Tuhan dan gereja Mahadewa. Kami serahkan Tuhan acara ini, juga kami serahkan Tuhan persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari UED nomor 467. Kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyampaikan sekalian.